pemirsa Paguyuban Kota Bali. Ini kita berada di Sunan Tejo. Ini kita bersama orang-orang yang kerja di jalanan Tejo ini ya. Sebelumnya kita perkenalkan nama dulu Pak. Siapa itu namanya Pak? Pak Joyo. Kamera Pak. Pengalaman sampai di sini tentang pernah melihat penampakan atau gimana? Wajah aku, ada suara, tidak ada rupa. Pernah kelihatan apa Pak? Pernah kelihatan apa ya? Sosok apa? Wanita, Sosok wanita. ya, wanita cantik. Terus kata mitosnya di sini ada masjid goib Pak. Sekitaran sini Pak. Oh iya ada, Ada. ya di belakang saya, itu. Oh di belakang garasi Bapak itu. Iya. Oke pemirsa, itu kesaksian dari Bapak Joyo yang waktu malam itu sering diganggu katanya. Kadang itu rupa macan, Ya Pak. ada macannya. Kadang itu. Oh iya. Oke pemirsa, nanti besok siang kita lihat kondisi di belakang sini ya. Kalau malam gelap sekali kita tidak lihat. Oke kita lanjut videonya waktu penelusuran. Oke terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Paguyuban Kota Jali. Oke sobat-sobat Nurta Jali ya, kemarin kita dapat request dari salah satu Nurta Jali. Namanya siapa Mas? Namanya Mas Adi. Mas Adi ya. Beliaunya request untuk minta apa astral traveling ya, untuk astral traveling menguak misteri penyeberangan Tejo yang ada di kawasan Mojo Agung kalau nggak salah. Perbatasan Mojo Agung Sumambito. Nah, perbatasan Mojo Agung Sumambito ya. Ini makanya kemarin oke lah kita coba ya. Kita coba mencari informasi dalam arti lokasi ya. Kemarin Mas Wahid karena mertuanya itu di kawasan Mojo Agung ya. Kemarin pas ke sana dia itu mampir di lokasi itu, terus mengambil beberapa video ya. Setelah mengambil beberapa video, terus sebelum kita melakukan pengambilan gambar ini ya, tadi sempat kita melakukan astral projection ya, melakukan penelusuran jarak jauh masuk ke dimensi lain, sehingga ada beberapa peristiwa atau pengalaman mistik yang dialami oleh Mas Wahid. Ya Mas Wahid. Iya, benar sekali. Tadi waktu kita melakukan atau Mas Wahid mencoba traveling ya secara kasat mata ya, secara ke dimensi lain di area penyeberangan Tejo. Nah, tadi bisa diceritakan awalnya itu gimana Mas Wahid? Awalnya gimana? Awalnya itu saya seperti biasa, kita sebelum melakukan itu kan kita membentengi diri dulu, berdoa dulu kepada Allah, minta perlindungan, baca syahadat, sholawat, terus kita melakukan perjalanan kebatinan atau astral traveling. Saya mulai masuk itu langsung menuju ke tengah-tengah trotoar. Yang di trotoar? Iya, di trotoar tengah. Itu saya belum melihat apa-apa, ke kanan kiri masih kosong. Terus saya mencoba lebih tenang lagi, menyamakan frekuensi di alam kebatinan itu. Terus saya melihat sambil ngopi ya. Terus saya melihat apa itu? Wanita pakai baju merah.
compang-camping ya. Saya lihat itu kok saya pernah melihat orang ini dulu di sini. Di sebelah garasi mertua saya itu dulu ada. Oh, ada punya mertua punya garasi di situ. Iya, dulu ada apa? Kayak warung kecil, warung kopi, warung nasi. Dulu beliau itu pernah apa ya, terjadi kecelakaan di situ, beliau meninggal. Meninggalnya itu yang meninggal itu siapa? Yang sebelah garasi mertua saya. Sebelah garasi. Iya. Terus Itu dia kecelakaan meninggal di rumah sakit, tapi itu kayak saya melihat apa ya, kayak flashback pouringnya. Dia mondar-mandir di trotoar itu, saya lihat. Saya coba komunikasi tapi dia gak nyambung, dia cuma senyum saja. Terus kan mitosnya daerah situ itu ada apa, musola gaib, masjid gaib, banyak yang cerita di situ. Itu ada di sebelah selatan. Saya lihat sama kelihatan atau menemukan masjid gaib itu. ya nanti akhirnya menemukan, tapi saya masih mencari dulu. Pertama belum kelihatan Ya, dulu. belum ketemu. Saya ke selatan, masih lihat persawahan, dan saya ke utara juga melihat masih persawahan. Dan saya tenangkan lagi pikiran saya lihat sebelah selatan itu ada kayak apa ya, lubang berputar. Lorong Iya, kayak lorong. kayak lorong gelap itu. Iya, mungkin diameternya sekitar 50 cm seukuran tubuh saya. Itu kalau dilihat dari kejauhan itu seperti muter. Saya lihat apa itu, kayak ketarik ke sana saya. Kemudian saya dekati, saya lihat, saya masukkan tubuh saya, langsung saya kesedot masuk ke dalam. Dan di situ di dalamnya itu saya melihat kayak pemukiman, kayak perumahan itu berderet, mujurnya itu ke selatan ke utara. Berarti hadapnya ke Hadapnya itu Ke ke barat. barat semua. Tadi saya itu melihatnya itu ada di apa ya, bagian dapurnya. di belakang rumah. Iya, di belakang rumahnya. Saya lihat. Terus Dan tidak ada penghuninya. oh nggak kelihatan penghuninya. Nggak kelihatan penghuninya, kayak sepi gitu. Terus saya berjalan-jalan lagi ke depan sedikit, saya tengok sebelah kanan, itu baru nampak masjidnya. Di masjidnya itu apa ya, bangunannya itu besar, kokoh, tapi atapnya itu sedikit berbeda. Gimana? Atapnya itu seperti apa ya, seperti film Negeri Dongeng, agak lancip, warnanya merah. Oh berarti kayak ini ya, kayak persis gereja gitu Iya, ya. mirip gereja. Ya berarti lancip gini. Iya, lancip ini. Kubahnya ini ya. Iya, kubahnya merah-merah pink itu. Terus Di depan pintunya itu ada gerbang warna apa, kayak stainless gitu, bersinar. Ada yang jaga, pakai jubah putih bersinar. Dia itu duduk. Saya masih ingat itu apa, ada jenggotnya yang kayak baru dicukur, terus apa, ada tumbuh sedikit-sedikit itu. Saya perkenalkan, saya salam dulu, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Kamu ada tujuan apa kesini? Saya bilang, saya itu Pak, melakukan perjalanan kebatinan di sini, cuma mau mengungkap apa benar di sini ada musola gaib. Dia cuma diam sama senyum. Dan saya perkenalkan, Pak, nama saya Muhammad Nur Wahid gitu. Oh iya, orangnya welcome Pak. Dia ngomong ramah gitu ya. Ramah tapi tatapannya itu tajam. Dan dia mengenalkan namanya Ahmad. Iya, Ahmad gitu aja. Terus dia juga bilang sedikit, bangsamu ada yang pernah kesini, namanya Kusnaidi. Tapi enggak disebut Kusnaidi itu dari daerah mana, desa apa. Tidak. Cuman ngasih tahu namanya Kusnaidi. Masalahnya kan banyak orang yang namanya Kusnaidi ini. Ini kalau didengar orang-orang yang namanya Kusnaidi nanti ngaku-ngaku yang pernah ke sana. Gitu, ini bahaya ini. Oke, terus habis itu
Terus habis itu ya sebelah musola ini sebelah kirinya itu ada tempat berwudunya. Saya mencoba wudhu di situ, ya terasa airnya gitu. Terasa kayak nyentuh air. Iya, kayak air beneran. Saya wudhu seperti biasa. Terus saya masuk ke musola itu gak bisa, ditutup semua rapat pagar. Semua rapat dan orang itu diam saja. Sama sedikit menunduk. Iya, dia pakai jubah gini. Orangnya tinggi besar, Pak. Itu dia posisi duduk tapi tinggi sekali. Terus saya kok gak ada gak ada respon apa-apa lagi kok. Diem aja. Terus saya pamit keluar, ya udah. Nggak jadi sholat. Nggak jadi. Itu ditutup itu gerbangnya. Pagar. Terus saya pamit, ya udah Pak Ahmad saya kembali dulu. Assalamualaikum. Dijawab Waalaikumsalam. Terus saya keluar. Kan keluar melewati dimensi lagi. Dimensi yang lorong tadi. Iya, lorong tadi. Saya keluar. Terus saya coba, kan Anda sampean pernah bilang kalau ada dimensi dimensi lain, kalau sudah keluar coba masuk apa bisa. Saya ingat sampean ngomong gitu. Waktu saya keluar dari lingkaran itu, terusan saya penasaran, saya coba masuk lagi ke lorong. Jadi saya masuk tapi langsung ke persawahan. Jadi enggak ketemu seperti dimensi ada masjid tadi. Iya, ada masjid, ada pemukiman tadi gak ketemu. Enggak gitu, teman persawahan lagi. Iya, persawahan lagi. Terus saya keluar ke tengah trotoar lagi. Saya melihat-lihat di sini ada makhluk hal gaib apa aja. Ya sekitar kurang lebih 5 menit ya. Saya diam di situ. Terus tiba-tiba terdengar suara kayak gesekan kayak bambu anyaman gitu. Gedek, kalau bahasa Jawanya gedek. Itu saya terdengar suara itu. Kerata gitu apa. Saya lihat itu ada di sebelah timurnya garasi mertua saya, agak di tengah-tengah. Itu dari tanah keluar kelabang. Kalau bahasa Indonesia itu lipan. Tapi separuh badannya itu laki-laki gondrong, telanjang dada, dempal keluar. Saya perhatikan. Tapi kata Nisaman tadi dia juga bisa berwujud seperti wanita cantik juga. Iya, berubah-ubah. Tapi waktu pertama kali keluar itu laki-laki keluar kerata. Tahu inggih besar, langsung dia keluar ke trotoar. Tengah-tengah trotoar penyeberangan itu. Separuh badannya sama ekornya itu panjang sekali. Dan saya lihat itu dia kayak menunjukkan menunjukkan kekuatannya dia kayak bisa berubah wujud. Saya lihat-lihatan sama dia itu jadi wanita cantik, terus jadi laki-laki dempal kayak yang pertama tadi. Tadi berubah-ubah wujud, lap itu cepat set. Terus saya kan belum bisa bicara dengan bangsa itu secara pelan-pelan. Saya gak sengaja langsung to the point. Apa benar sampean yang buat kecelakaan di sini? Saya Jawab langsung, dia nada tinggi marah. Kayak marah. Iya. Bahasa Jawanya itu dia bilang gini. Oh kabeh kecelakaan oke nih gara-gara bangsaku. Iku iso ae perkara dari manusia faktor manusianya. Ngelamun atau sembrono waktu nyebrang. Gitu bahasa Jawanya. Terus dia diam saja, terus waktu dia mau pergi itu ekornya sudah hilang semua. Jadi wanita cantik seutuhnya. Wanita cantik. Ya, kayak manusia biasa ini. Iya, kayak manusia biasa, tapi biar bersinar. Terus dia pergi. Terus waktu saya mau pergi, di langit-langit sebelah kiri, di atas itu ada kayak lambang santanisme nih. Tengkorak domba.
ada apa jenis Ada tanduknya yang kayak melengker ini ya. melengker itu. Dia ngomong tapi saya nggak bisa nangkep. Dia ngomong itu sama apa ya, membara-bara kayak ada apinya. Sama ucapannya tuh kan tengkorak Bang. Waktu ngomong itu dia keluar asap Sama api. iya sama api. Ngomong tapi gak saya tangkap tuh gak bisa. Ngomong apa itu? Terus saya lihat sebelah kiri kan ada pohon-pohon di sebelah timurnya itu ada pepohonan. Itu saya lihat banyak sekali apa? Kayak manusia tapi bentuknya itu seperti kepompong. Hitam-hitam ngantong. Ada matanya warna hijau pupus. Dia melihat Ada banyak. sekitar 7 lebih Itu di atas pohon nih. di atas pohon semua, kayak melihat aktivitas manusia yang ada di Yang riwa-riwi gitu. ya di apa penyeberangan Tejo itu. Dia melihat terus. Tapi setelah sampean melakukan penelusuran itu sampai keganggu gak, dalam arti takutnya kan mereka terasa terusik terus goda sampean atau gimana? Oh, boten tidak ada gangguan apa-apa. Saya sih insya Allah aman. Ini ya, Mas Magid itu melakukan penelusuran itu sudah beberapa hari yang lalu, dan tadi waktu mau pengambilan gambar itu di cross check ulang gitu loh. Jadi takutnya yang pertama kali waktu penelusuran itu ada hal-hal yang gak terima, tempatnya di rahasianya dibuka atau gimana gitu loh. Terus tadi kita melakukan cross check lagi apakah keadaannya berbeda, tapi ternyata juga sama ya Mas. Iya. Tapi katanya kemarin juga sama sempat wawancara orang ya. Iya, wawancara. Terus menurut orang itu gimana? Nanti tak tampilkan ya, untuk wawancara kemarin sempat sama rekam, cuman suaranya pelan sekali. Karena dadakan nggak pakai perekam suara, jadi suaranya berisik, nggak jelas. Berisik karena nanti saya sampaikan. Banyak kendaraan. Itu gimana menurut kata nih beliaunya? Kata beliau itu apa ya, banyak kadang waktu malam itu ada gangguan, ada macan lewat pernah, terus wanita cantik itu pernah nampak ya, masih sore ya habis isak gitu pernah nampak di nampaknya gimana? nampak di garasi mertua saya. Loh, bukannya yang jadi tujuannya garasi nanti yang sarangin garasi. Itu beliau cerita waktu dia bincang-bincang sama temannya di garasi itu masih sore, masih isak lah. Itu waktu ngomong nyantai, terus di garasi itu ada yang keluar ngintip gitu, wanita cantik bersinar. Ya temen bapak saya gak berani cerita, cuma apa ya, megang-megang bapak saya, tapi bapak saya nggak kerasa lah, nggak kerasa, nggak rumongso kalau ada sesuatu. Oke. Berarti garis besarnya kira-kira untuk yang di daerah itu yang negatif dan positifnya yang mana kira-kira? Kalau Santanis tadi kayaknya secara apa ya, visual kalau berbentuk itu kayaknya juga negatif mungkin. Negatif. Tapi untuk yang lainnya juga perlu penelusuran lagi. Iya. Kayak seperti yang apa, kelabang yang tadi. Itu nggak tahu positif negatif, masalahnya mereka bisa berubah wujud seperti menarik, berubah wujud seperti jelek, itu kan urusannya mereka. Iya. Tapi intinya dimanapun tempat yang kayaknya sepi pun, kalau kita lengah, kalau kita nggak waspada, kalau kita kurang konsentrasi, ya kan, berjalan sendiri pun akan bisa terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan atau kecelakaan. Meskipun kita sendiri, kalau kita nggak konsentrasi, banyak pikiran, nabrak. Iya. Gitu loh. Iya. Istirahat Jalan cukup. kaki pun bisa nabrak. Iya. Cagak listrik.
kalau kita nggak konsentrasi, kalau pikiran kita melayang, ya kan? Atau mungkin keceklung got. Untuk yang kayak kerja shift malam itu kalau pulang pagi hati-hati. Ya, karena kan idealnya manusia kalau malam kan istirahat. Kalau shift malam itu kan nggak istirahat, makanya takutnya itu pas pada waktu pulang ngantuk, payah atau naik sepeda kenceng, ya kan? Pinginnya sih cepat nyampe rumah dan tidur, tapi malah menimbulkan sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Ya kan? Kadang ada faktor jalan yang berlubang. Betul. Biasanya jalan di daerah situ juga itu loh, kayaknya kurang ini juga kan, banyak lubang-lubang. Nggak tahu sekarang gimana. Ya masih ditempel tapi tempelannya itu cepet lubang lagi. Ya, masalahnya kan jalan provinsi kalau nggak salah itu, jadi mobil-mobil besar ya muat-muatan berat itu kan lewat situ. Oke, mungkin ada lagi yang disampaikan. Ya saya cuma menyampaikan itu tadi, jangan lupa berdoa, minta perlindungan kepada Allah waktu mau perjalanan. Bismillah, juga konsentrasi, kalau capek istirahat dulu. Jadi tidak semua yang menyebabkan kecelakaan itu dari hal gaib. Jadi Betul. kita tetap menjaga Diri kita sendiri. Betul. Waspada. Jadi intinya di alam sana itu seperti manusia, ada yang mereka itu jahat, Ya, ada yang mereka itu baik, ada yang senang beribadah, ada yang memang mengabaikan ibadah gitu loh. Cuman gini, sekuat-kuatnya mereka, kalau manusianya ya, iya. dia ibadahnya tekun, terus pikirannya itu bisa menyesuaikan dalam keadaan apapun, dalam keadaan ada masalah pun, tapi dia bisa membuat pikirannya tenang, ya kan, bisa mengatur emosi, itu mereka tidak akan bisa berbuat apa. Makanya orang yang sabar itu adalah bisa dikatakan orang yang mempunyai kekuatan luar biasa, karena dia sudah bisa mengalahkan hawa nafsunya, gitu, hawa nafsunya sendiri. Apalagi makhluk seperti jin-jin itu yang jahat-jahat, maka mereka akan tersingkir dengan sendirinya dan tidak akan bisa menyentuhnya, gitu loh. Hanya semua itu terjadi banyak faktor, dari segi kendaraan bisa, ya kan, karena kurang proper, dalam arti mungkin remnya itu sudah aus ketika naik sepeda kenceng, direm ndak bisa langsung berhenti atau blong, maka terjadi kecelakaan juga. Mungkin roda ban yang kurang Safety. bukan, ya itu juga bisa, atau mungkin gembos, ya kan, itu juga bisa macam-macam, dari sudut pandang rambu-rambu, ya kan, penerangan jalan, keadaan jalan berlubang tidak, itu juga bisa menyebabkan kecelakaan. Banyak faktor ya. Oke, itu salah satu request dari teman kita yang namanya Mas Adi. Ini Mas Adi ya. Jadi ini tadi sudah kita lakukan sedikit, kita menguak tempat itu, kita tidak berani menguak yang lebih dalam lagi karena mereka juga punya rahasia, mereka juga butuh ketentraman, mereka mempunyai urusan yang tidak perlu kita usik, dalam arti kita mempunyai urusan masing-masing, keperluan masing-masing. Hanya ini yang bisa kita sampaikan ya. Semoga menjadikan wawasan baru atau kepuasan di hati Mas Adi ya. Oke, itu dari saya Kang Topan Dan saya Muhammad Wahid di Pendopo Nur Tajali. Selamat berjumpa lagi. Jangan lupa like, share, komen ya. Untuk yang request monggo silakan. Insya Allah kalau ada waktu dan memungkinkan, kita akan melakukan menguak ya apa yang Anda inginkan.
Oke, mohon maaf bila ada kekurangan. Bila tontonan ini bisa menambah wawasan, bisa menurut Anda ada nilai positifnya, maka diambil. Jika tontonan ini menurut Anda tidak ada nilai positifnya dan bahkan merugikan atau tidak ada faktor positif, maka skip, abaikan. Ya, oke. Terima kasih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.